Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husni Hotimah. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen personalia atau manajemen SDM. Langsung saja kepada pengertiannya, manajemen sumber daya manusia ini merupakan suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan atau semua tenaga kerja yang menopang seluruh aktivitas dari organisasi, lembaga, atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bagian yang mengurusi sumber daya manusia pada organisasi biasanya disebut Departemen SDM atau HRD. Jadi, pada dasarnya, manajemen SDM ini adalah salah satu fungsi dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang fokus pada kegiatan rekrutmen, pengolahan, dan pengarahan untuk orang-orang yang bekerja dalam perusahaan tersebut, serta menyediakan pengetahuan demi tercapai tujuan perusahaan. Selain itu, manajemen dan departemen SDM juga bertanggung jawab untuk mengembangkan perusahaan dengan menerapkan seluruh nilai dan budaya perusahaan. Juga memastikan bahwa perusahaan memiliki tim yang baik dan solid dan memahami pemberdayaan karyawan. Yang selanjutnya ada fungsi sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia memiliki beberapa fungsi yang perlu diketahui dan bisa dipraktekkan dalam perusahaan, yaitu yang pertama perencanaan. Salah satu fungsi perencanaan manajemen sumber daya manusia yaitu upaya sadar dalam pengambilan sebuah keputusan yang sudah diperhitungkan dengan matang mengenai hal apa saja yang akan dilakukan di masa mendatang oleh suatu perusahaan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Yang selanjutnya ada rekrutmen, merupakan suatu proses dalam penarikan kandidat bermutu untuk mengisi posisi-posisi yang kosong. Jadi perekrutan ini bisa memberikan suatu peluang kerja kepada orang-orang yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang dalam memenuhi kualifikasi dan spesifikasi dari pekerjaan yang tersedia untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang selanjutnya ada seleksi. Kegiatan seleksi ini merupakan proses dalam menemukan tenaga kerja atau karyawan yang sesuai dan tepat dari beberapa kandidat yang tersedia. Tahap pertama yang diperlukan setelah menerima surat lamaran adalah memahami riwayat hidup atau kurikulum vitae para pelamar kerja. Setelah itu, dari riwayat hidup dilakukan penyaringan antara pelamar kerja yang nantinya akan dipanggil dengan pelamar yang gagal dalam memenuhi standar kualifikasi. Kemudian, kandidat yang telah terpilih dipanggil untuk diuji baik tertulis, wawancara, atau proses uji seleksi yang lain sebelum diterima bekerja di perusahaan tempat melamar. Yang selanjutnya ada orientasi pelatihan dan pengembangan. Pelatihan atau training ini merupakan suatu proses pembelajaran untuk memperoleh suatu keahlian, peraturan, konsep, atau sikap untuk meningkatkan kinerja para karyawan. Pelatihan ini bahkan sudah diatur dalam undang-undang pada tahun 2003. Pelatihan kerja merupakan semua aktivitas untuk memberikan, mendapatkan, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, kedisiplinan, sikap, serta etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu yang sesuai dengan jenjang serta kualifikasi pekerjaan dan jabatan. Yang selanjutnya ada evaluasi kerja. Evaluasi kinerja ini juga tidak kalah penting dari fungsi manajemen yang lain. Fungsi evaluasi manajemen sumber daya manusia ini juga tidak berdiri sendiri karena berhubungan erat dengan fungsi pemantauan dan fungsi pelaporan, dan berguna supaya perusahaan tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Dengan evaluasi kinerja juga karyawan bisa memperbaiki kesalahan dan belajar supaya bisa melakukan pekerjaan dengan baik dan benar. Yang selanjutnya ada permasalahan SDM. Yang pertama, kesalahan penempatan orang dalam suatu pekerjaan. Yang selanjutnya, turnover yang tinggi. Dan yang ketiga, rendahnya kinerja karyawan dalam melaksanaan pekerjaan sehingga
dalam dalam yang selanjutnya, pembuangan waktu yang tidak efektif dalam melaksanakan pekerjaan. Yang selanjutnya, diskriminasi dalam memperlakukan karyawan. Yang selanjutnya, angka kecelakaan kerja yang tinggi, ketidakadilan dalam pengupahan, dan ketidakberdayaan karyawan dalam menanggapi atasannya. Sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.